wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisnawati, mahasiswa PPG Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan melakukan perekaman uji kinerja. Untuk perekaman uji kinerja pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu pada kelas 8 mata pelajaran IPA di SMP Megatama Kota Jambi. Berikut formulir pendaftaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah hari ini pada sehat ya. Meskipun kita sedang pandemi seperti ini, tetap semangat untuk belajar daring karena kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya. Tetap ingat dengan 3M. Oke, pintar, benar. Jaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian pakai masker. Benar. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah Linda. Bu Trisna, sebelum kita melanjutkan, coba Bu Trisna mau cek dulu nih jaringan di tempat kalian. Sudah terlihat belum gambar Bu Trisna? Sudah. Suara Bu Trisna terdengar? Tata tertib selama pembelajaran daring. Jadi yang pertama itu adalah hadir tepat waktu. Tadi yang masih datang terlambat di Google Meet, pertemuan berikutnya jangan sampai terlambat lagi ya. Kemudian menggunakan seragam sekolah. Coba dibuka kameranya. Oke, Nurul pakai seragam. Coba Radel, Bu Trisna mau lihat. Pakai seragam tidak? Bu Trisna mau lihat coba. Radel. Buka layar kameranya Radel. Rosalinda, coba yang tampil di. Oke, pintar, sudah tampak lagi. Ibu ingin kalian lebih bersemangat lagi, coba perhatikan slide berikut ini ya. Supaya hari ini lebih termotivasi lagi, kita akan melakukan tepuk semangat. Semangat. Coba gitu ya. Oke, pintar deh. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Trisna mau tanya nih, minggu lalu kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Ya, benar Ras. Minggu kemarin kita belajar komponen-komponen penyusun darah. Nah, Bu Trisna mau tanya nih, bagaimana darah bisa beredar ke seluruh tubuh? Ada yang tahu? Diedarkan melalui pembuluh. Ya, benar, diedarkan melalui pembuluh. Apakah hanya pembuluh darah yang mengedarkannya? Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, benar sekali Radel. Jadi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, pintar. Anak-anak Ibu Trisna pintar semua nih pagi ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah setelah melakukan pengamatan gambar sistem peredaran darah, peserta didik dapat menyebutkan organ penyusun sistem peredaran darah manusia dengan benar. Kemudian Mempelajari materi ini karena materi ini sangat penting sekali, di mana jantung ini memiliki cara kerja dan fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Ya, dengan mengetahui peran jantung akan membuat kita semakin menyadari bahwa pentingnya hidup sehat agar jantung dan tubuh tetap sehat, karena tubuh adalah rumah tempat kita hidup. pada kesempatan pembelajaran kali ini, Bu Trisna akan menilai 3 aspek, sikap, kemudian keterampilan, kemudian pengetahuan.
Jadi nanti siapa yang disiplin, tanggung jawab, kemudian bekerja sama dalam mengerjakan tugas, nanti itu ada nilainya. Kemudian siapa yang nanti rajin bertanya, kemudian mengungkapkan pendapat, itu juga ada nilainya. Dan yang terakhir, untuk pengetahuan, Bu Trisna akan memberikan tes ya di Google Formula. Nanti kan kita, Ibu pengen tahu kemampuan awal kalian. Coba jawab, sebutkan organ yang berperan pada sistem peredaran darah. Coba chat Bu Trisna. Silakan gunakan kolom chat. Gunakan kolom chat, jawab organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Boleh chat, coba. Bisa nggak? Coba tampilkan chat, jawabannya tampilkan di chat. Jantung. Ada bilang jantung. Ada lagi yang lain. Pembuluh darah. Oke, bagus. Kita pertanyaan kedua. Bagaimana urutan aliran darah pada sistem peredaran darah kecil? Siapa yang tahu? Wah, dari jantung, kata dia dari jantung ke paru-paru, kemudian balik lagi ke jantung. Itu dulu yang Dea pelajari di SD seperti itu ya Dea ya? Iya, Bu. Oke. Video, tolong disimak videonya ya. Sebentar lagi mungkin layarnya akan muncul di tempat kalian. Tunggu dulu. Disimak dulu videonya. Ini adalah video tentang sistem peredaran. Jumpa lagi di channel YouTube Trisnawati. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Menerima darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Bilik kanan berfungsi memompa darah, kemudian darah akan dialirkan ke bilik kanan. Selanjutnya, darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju paru-paru. Darah yang sudah dipenuhi oleh oksigen kemudian dipompakan masuk ke selami kiri, lalu ke bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh. Sekarang mari kita kenal tentang tekanan pada jantung. Tekanan pada jantung dibedakan menjadi sistolik dan diastolik. Sistolik merupakan tekanan darah saat bilik jantung mengempis. Jantung memompa darah keluar dari jantung. Berikutnya yaitu diastolik. Diastolik merupakan tekanan darah saat bilik jantung mengembang. Jika kita perhatikan gambar, tampak bagian bilik jantung mengembang karena ada darah yang masuk ke dalam bilik. Organ penting pada sistem peredaran darah berikutnya yaitu adalah pembuluh darah. Nah, kalian sekarang tentu sudah tahu bahwa jantung dan pembuluh darah sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Terima kasih sudah menonton video ini. Menyimak tentang video tentang jantung ya. Sekarang nanti sambil dibuka LKPD, kalian lihat videonya tadi. Itu nanti jawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD ya. Nah, sekarang Bu Trisna mau perlihatkan slide. Jadi kalau diperhatikan seperti ini bentuknya, strukturnya, jantung inilah yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh kita ya. Ada bagian jantungnya, kemudian ada di sini sedikit nih pembuluh darahnya, ada arteri dan vena, kemudian ada aortanya. Ya, jadi kalau diingat-ingat bahwa organ yang berfungsi mengedarkan darah tadi, memompa darah itu adalah jantung. Udah tampak belum slide? Ini tampak? Belum ya? Kita tunggu ya. Agak sedikit lambat sampainya di tempat kalian. Ya, sudah tampak ya? Slide yang di depan.
tempat Zidan sudah tampak belum Dan? Gambar PowerPoint di depannya handphone Zidan sudah terlihat belum? Gambar kedua orang yang duduk, gambar orang yang duduk diam, terus orang berlari. Coba kira-kira yang ada di pikiran kalian pertanyaan apa yang muncul? Coba buat pertanyaan berdasarkan gambar kedua gambar tersebut. Identifikasi masalahnya apa? Silakan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Oke, boleh. Itu bagus sekali Nurul. Kata Nurul, faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Ada lagi? Yang lain coba selain Nurul. Orang yang duduk tenang dengan berlari. Ulangi sekali lagi ada? Adakah frekuensi denyut jantung orang yang duduk tenang dengan berlari? Oke, bagus. Adakah? Kira-kira ada nggak nih? Benar. Ada nggak ya perbedaan orang yang duduk tenang sama berlari denyut jantungnya? Oke, ada lagi dia? Dah. Ya, itu. Dua pertanyaan tadi ya. Pertanyaan tadi ya, mengidentifikasinya ada 2 pertanyaan, nanti bisa kalian tuliskan di LKPD. Jadi setelah ini silakan masuk ke Google Classroom. Di sana Bu Trisna sudah menyediakan bahan ajar, media, video, dan LKPD. Dikerjakan LKPD-nya. Oh iya, Bu Trisna sudah membagi kelompok ya tadi di Google, di WhatsApp sudah Bu Trisna berikan kelompoknya. Masing-masing kelompok terdiri 1 sampai 5 orang. Jadi tuliskan nanti LKPD-nya dengan nama-nama kelompoknya, ya. Jawab pertanyaan LKPD berdasarkan gambar, berdasarkan video. Boleh juga berliterasi, ya. Jadi setelah ini silahkan keluar. Bu Trisna kasih waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Paham?
Oke, baik. Sekarang kita mulai kembali pertemuan kita. Tadi Bu Trisna sudah memantau di Google Classroom. Tadi sudah ada yang mengumpulkan tugas ya. Dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah mengumpulkan LKPD-nya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke presentasi, kegiatan 1 dan 2. Kita mulai dulu dari kegiatan yang pertama. Kegiatan 1, kelompok yang mau presentasi Ibu tunjuk saja ya. Atau mau mengajukan diri nih, kelompok siapa yang mau presentasi? Satu, sebutkan organ penyusun sistem pendarahan darah manusia. Jantung dan pembuluh darah. Oke, jantung dan pembuluh Dua, darah. Sabar dulu. Kelompok lain setuju jawabannya jantung dan pembuluh darah? Organ sistem peredaran darah? Setuju. Oke, setuju. Setuju. Nah, lanjut ke nomor 2, Rul. Baca dulu soalnya. Sebutkan bagian-bagian jantung ya. 2. Lengkapi gambar struktur jantung dengan mengisi bagian kotak kosong. Serambi kanan, bilik kanan. Serambi kiri, bilik kiri. Oke, jawabannya benar ya. Bagian atas serambi kanan, bagian bawah itu bilik kanan, bagian ketiga itu serambi, dan bagian keempat itu kiri. Oke, itu nomor 2 ya. Pertanyaan nomor 2, lanjutan nomor 2, silahkan dijawab, Rul. Cara kerja jantung yaitu serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui cafa. Kemudian darah akan dialirkan ke bilik kanan. Selanjutnya, darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju paru-paru. Darah yang sudah dipenuhi oksigen kemudian dipompakan masuk ke dalam serambi kiri. Kemudian dari serambi kiri, darah masuk ke bilik kiri, baru diedarkan lagi ke seluruh tubuh melalui aorta. Ya, itu jawabannya cukup lengkap. Jadi, yang coba kelompoknya Radel setuju dengan jawabannya tadi cara kerja jantungnya. Radel gimana? Radel? Sudah benar belum jawaban dari kelompoknya? Berbeda, Bu. Gimana? Radel? Beda sama jawaban kami. Apa jawabannya? Coba punya dari Radel ya. Kita dengarkan versinya mana yang benar. Oke. Gimana, Del? Bacakan coba yang kelompoknya. Jantung. Ulangi, Radel. Jantung memompa darah dengan 2 phase atau cara. Otot jantung berkontraksi, jantung dapat mengembang dan mengempis. Mengembang dan mengempisnya serambi dan bilik terjadi secara bergantian. Itu jawabannya. Oke, sebenarnya ini jawaban dari kelompoknya Arya tentang nomor 3. Oke, sekarang nomor 4 Arya. Silakan nomor 4 dibacakan jawabannya tentang sistem peredaran darah besar dan kecil. Arya. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil, bilik kanan, arteri pulmonalis, vena pulmonalis, paru-paru, serambi kiri. Oke, itu jawabannya. Tunggu dulu. Oke, lanjut. Tunggu dulu ya. Coba dari kelompok lain setuju nggak dengan jawabannya Arya nih? Tadi katanya habis arteri pulmonalis langsung ke vena pulmonalis. Kata Arya tadi dari arteri langsung ke vena. Setuju nggak kelompok lain? Setuju. Laras tidak setuju. Gimana lah? Benar harusnya Laras dari dari bilik kanan terus ke mana Ras?
kanan, pulmonalis, dengan pena pulmonalis dan serambi kiri. Nah, itu yang benar ya. Jadi jawabannya dari peredaran darah kecil itu dari bilik kanan, arteri pulmonalis, terus paru-paru atau kapiler bagian kapiler di paru-paru, kemudian ke vena baru serambi kiri gitu ya. Arya tadi salah. Oke, sekarang peredaran darah besar ya, bacakan ya. Peredaran darah deh, jawab pertanyaan nomor 1 deh. Mengapa kita dapat menghitung denyut jantung dengan cara menghitung denyut nadi? Jawabannya apa deh? Karena denyut nadi dan denyut jantung kita memiliki pergerakan yang sama. Kemudian, apakah denyut jantung dan denyut nadi sama? Sama. Sama ya, nama lainnya denyut nadi yaitu adalah arteri itu ya, sama dengan nadi dan arteri itu sama. Oke, nomor 2 langsung Radel, nggak apa-apa deh nomor 2. Manakah frekuensi yang lebih tinggi, frekuensi denyut jantung pada saat duduk, berjalan santai, atau berlari-lari kecil? Jawabannya berlari-lari kecil. Kenapa berlari-lari kecil tadi? Karena rata-ratanya yang berlari-lari kecil yang paling tinggi ya, Den? Menurutmu, apakah jenis dan intensitas dalam beraktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Tidak. Hal itu dikarenakan otot yang bekerja memperlakukan pasukan oksigen untuk mengolah energi. Oke, mungkin maksud Jidan, ya kenapa? Karena kalau aktivitasnya semakin besar, itu berarti energi yang dibutuhkan akan makin banyak. Jadinya tubuh itu butuh glukosa dan butuh oksigen juga lebih banyak untuk melakukan aktivitas. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tadi, jantung akan bekerja memompa darah lebih cepat ya, baru penutup. Oke, Bu Tisna jelaskan sedikit tadi bagian-bagian jantung itu benar ada 4 ruang ya, ada serambi, kemudian ada bilik, dan perlu diingat ada katup ya. Jadi ada katup yang memisahkan bilik dan serambi. Katup ini itu berfungsi agar darah yang sudah masuk dari serambi ke bilik itu tidak masuk lagi ke serambi seperti itu ya. Ya, ada ruang dan ada katup pada bagian jantung. Nah, cara kerja jantung yaitu disampaikan oleh temannya sebelumnya. Serambi kanan nanti akan menerima darah dari seluruh tubuh, kemudian darah akan dialirkan ke bilik kanan. Kemudian darah dari bilik kanan nanti akan dipompa keluar jantung menuju paru-paru. Nah, nanti dari paru-paru masuknya dia ke serambi kiri. Kemudian dari serambi kiri nanti darah itu, darah yang kaya akan oksigen tadi akan masuk ke dalam bilik, ya, bilik kiri untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Itu cara kerjanya. Jadi nanti yang masuk ke seluruh tubuh itu darahnya sudah darah yang kaya akan oksigen. Nah, jantung memiliki tekanan, ya. Tekanannya ada yang namanya sistolik dan diastolik. Kalau sistolik itu keadaan di mana ketika bilik jantung ini mengempis, jadi darahnya keluar. Kemudian kalau darah di biliknya keluar. Kemudian kalau diastolik itu keadaan di mana bilik jantung mengembang, lihat tuh di gambar. Jadi darahnya tadi masuk ke dalam bilik, seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian ini. Pembuluh darah itu dibedakan menjadi 3 sebenarnya, tapi tadi yang ditulis hanya 2 ya, hanya vena dan arteri. Ada satu lagi kapiler. Kapiler ini untuk pertukaran zat seperti itu. Arteri dan vena ini memiliki fungsi yang berbeda tadi ya, memiliki struktur yang berbeda. Arteri merupakan pembuluh darah, penyalur darah yang kaya akan kandungan oksigen dari jantung menuju ke jaringan seluruh tubuh.
Kemudian vena mengembalikan darah hasil metabolisme yang sudah tidak mengandung oksigen ke jantung. Ini kemudian kapiler merupakan pertemuan antara arteri dan berlari-lari kecil. ya berjalan santai dan berlari kecil. Nah itu mempengaruhi ya. Semakin berat aktivitas maka nanti jantung akan lebih keras memompa darah dan frekuensinya akan makin besar. Jenis kelamin antara tadi Radel sama Nurul sama Laras itu berbeda. Umumnya yang perempuan itu kalau pada keadaan normal frekuensi denyut jantungnya itu lebih tinggi seperti itu. Nah, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi denyut jantung juga akan semakin tinggi. Umur juga begitu ya. Nah ini Ibu ada coba penelitian dari seseorang Jimmy Rumampuk. Ini dia melakukan penelitian denyut nadi orang yang melakukan aerobik pada aktivitas tinggi itu ternyata lebih besar frekuensi denyut nadinya dibanding yang aerobik dengan intensitasnya sedang. Jadi seperti tadi, semakin tinggi aktivitas, maka intensitas frekuensi denyut jantungnya itu akan semakin tinggi. Ibu ulangi sekali lagi. Nih seperti contoh yang aerobik. Semakin tinggi intensitasnya, maka frekuensi denyut jantungnya akan semakin besar. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas atau ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, Diva. Yang lain? Nurul, gimana? Ada yang ingin ditanyakan, Nurul? Enggak. Oke. Sekarang tadi masih satu lagi pertanyaan. Coba yang ini. Usia, aktivitas fisik, tingkat kebugaran, suhu udara, emosi, posisi, dan ukuran tubuh. Oke, itu dari kelompoknya Diva. Oke, benar. Itu tambahan kalau menambahkan tadi Bu Trisna sudah menyebutkan 5 faktor-faktornya, ada aktivitas, kemudian jenis kelamin, umur, kemudian komposisi ion, dan apalagi tadi satu intensitasnya ya. Diva menambahkan tadi beberapa faktor lainnya. Bagus sekali Diva, terima kasih. Nah sekarang kita sudah sampai di kegiatan akhir. Sebelumnya kita simpulkan dulu pembelajaran kita di hari ini. Kita simpulkan bersama-sama ya. Tadi tujuan yang pertama yaitu adalah menyebutkan organ-organ sistem peredaran darah. Oke, apa aja tadi organnya? Sama-sama. Organnya apa aja tadi? Jantung. Oke, jantung dan pembuluh darah. Tujuan kedua tadi cara kerja jantung. Cara kerjanya tadi jantung bagaimana memompanya, Radel? Kesimpulannya deh. Oke, boleh Laras. Gimana Ras? Kesimpulan yang kedua Ras? Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung dari serambi kanan masuk ke dalam serambi ke bilik kanan. Kemudian dipompa menuju paru-paru dan masuk kembali ke serambi kiri membawa darah kaya akan oksigen. Darah kemudian masuk ke bilik kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Oke, itu kesimpulan kedua. Ibu koreksi sedikit Laras. Bukan jantung yang masuk ke serambi kanan, tapi darah. Bagus. Nomor kesimpulan ketiga, coba tujuan ketiga. Yang ketiga kesimpulan ketiga. Yaitu vena, arteri, dan kapiler. kapiler. Pelan-pelan aja. Ulangi sekali lagi nak ya, pelan-pelan biar terdengar jelas suaranya. 3. Pembuluh darah dibedakan menjadi 3, yaitu vena, arteri, dan kapiler atau
Ya, benar. Pembuluhnya disebut pembuluhnya ada vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, simpulan yang keempat. Sistem peredaran darah tadi dibedakan menjadi berapa ya? Darah besar dan darah. Oh ya, ini kayaknya mudah ya. Darah besar dan darah kecil. Pintar anak-anak Bu Trisna. Oke, yang terakhir. Faktor-faktornya apa tadi yang mempengaruhi? Coba jawab. Arya boleh. Jenis kelamin, jenis aktivitas, komposisi ion, intensitas aktivitas. Oke, benar ya. Jadi itu tadi kesimpulannya sudah lengkap sekali ya. Tolong diingat-ingat. Jadi supaya kalian tidak lupa nanti sambil dibaca ulang ya. Nah, kita sudah menyimpulkan pembelajaran. Sekarang Bu Trisna akan mengadakan evaluasi. Jadi setelah ini silakan buka dulu Google Classroom ya. Di sana Bu Trisna sudah menyediakan soal evaluasi, soal berupa pilihan ganda. Dikerjakan setelah ini dengan memilih jawaban yang benar ya. Menurut saya, pelajaran hari ini sangat bermanfaat. Saya jadi mengetahui bagian-bagian jantung. Dan fungsinya hal yang menarik adalah ketika belajar cara jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sama satu lagi Bu, soal evaluasinya sedikit sulit bagi saya. Oke, terima kasih Jida. Lanjut ke orang yang lain, coba komentarnya. Ibu mau dengar, coba Arya deh, Arya Saputra, silakan Arya. Komentar Arya. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Yang paling menarik ketika mengerjakan APD sambil menonton video, namun jaringan yang kadang kurang bagus jadi tidak terdengar suara Bu Trisna. Oke, terima kasih Arya. Mohon maaf ya hari ini kalau jaringannya kurang bagus. Oke, yang berikutnya siapa nih yang mau komentar? Boleh, silakan Lara. Pembelajaran saya jadi bahwa saya harus lebih menjaga supaya jantung saya sehat. Saya senang belajar ya Bu, tapi soal LKPD jangan susah Bu. Ya, biar kalian jadi berpikir kritis ya. Makanya agak sedikit susah. Terima kasih Laras atas komentarnya. Satu lagi apa nih kira-kira siapa ya? Silakan, siapa lagi? Oh, Radel. Ini Radel paling semangat nih. Pokoknya selalu keluar nih. Oke, Radel, bacakan deh. Oke, Radel, silakan berkomentar, Radel. Saat menghitung denyut nadi karena harus teliti menghitungnya. Tuh, oh itu yang menurut Radel paling menarik ya, karena benar memang ngitung denyut nadi itu tidak gampang ya ternyata ya. Harus dirasakan benar seperti itu. Oke, terima kasih atas masukan dan sarannya. Nanti kita perbaiki di pertemuan berikutnya ya. Nah, Ibu Trisna sebelum kita tutup, Bu Trisna mau mengumumkan dulu kelompok terbaik hari ini. Jadi Bu Trisna pertimbangannya tadi yang paling aktif berdiskusi ya. Bu Trisna akan umumkan, nanti hadiahnya itu Bu Trisna akan berikan kuota untuk masing-masing orang pada kelompoknya. Ya, tapi tidak hari ini ya, karena nanti kan Bu Trisna nggak tahu nih kuota kalian apa. Kelompok terbaik berdasarkan penilaian Bu Trisna hari ini ya, yaitu adalah kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu dong. Suaranya mana? Nggak ada suara, coba. Kelompok 3 ya. Ini Bu Trisna kasih hadiah ke kelompok 3. Oh, semangat dan kalau dikasih hadiah. Jadi kelompok 3 tadi aktif banget berdiskusi terbaik. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang gangguan sistem peredaran darah. Ya, jadi dibaca bukunya supaya minggu besok lebih siap lagi.
Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu minta Ketua Kelas Linda, Rosalinda, tolong dipimpin berdoa temannya Linda. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai hari ini. Terima kasih sudah hadir pada Google Meet hari ini, ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan oleh Ibu Trisna sebagai observer dalam pembelajaran secara daring, yang mana materinya kali ini adalah organ dan sistem peredaran darah. Baiklah, langsung saja saya akan memberikan komentar mengenai hasil kegiatan Ibu Trisna tadi. Komentar saya yaitu mengenai Ibu Trisna adalah ini terlihat kurang tenang. Kalau saya bilang ya, komentar saya, Ibu Trisna tadi terlihat kurang tenang. Itu terlihat di awal kegiatan. Jadi pada saat awal kegiatan tadi Ibu Trisna terlihat kurang tenang. Jadi saran yang ingin saya berikan adalah Ibu Trisna sebagai guru yang memberikan materi kepada siswanya, baik itu di awal kegiatan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, harus bisa tenang. Maksud itu harus bisa mengkondisikan meskipun kita tuh ada kendala apa seperti itu. Misalnya contoh terbesar secara daring itu pasti kendala terbesarnya adalah jaringan. Jadi meskipun kendalanya di jaringan atau ada kendala yang lain, Ibu Trisna harus bisa tetap fokus dan tenang dalam menyampaikan materi agar anak-anak bisa menerima materi yang diberikan Ibu Trisna tadi. Kemudian saya mau memberikan satu kelebihan dari Ibu Trisna. Kelebihannya yaitu pada kegiatan pembelajaran dari tahap apersepsi, stimulation, kemudian problem statements, data collection, terus data processing, sampai ke verification, dan yang terakhir adalah generalization. Nah, itu semua sudah terperinci dengan sangat jelas pada saat kegiatan pembelajaran tadi. Jadi menurut saya itu suatu kelebihan yang mana Ibu Trisna itu tadi sudah mengikuti step by step pada saat kegiatan pembelajaran. Itu sudah bagus karena mungkin saya pribadi juga seperti itu. Ada beberapa tahapan mungkin yang terkadang saya juga melupakannya. Maaf ngomong ya, pasti sebagai guru adalah sedikit sekali ada yang terlupakan. Tapi tadi pada saat Ibu Trisna melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, nah semua tahapan pembelajaran itu sudah dijelaskan secara terperinci. Jadi menurut saya itu satu kelebihan yang sangat luar biasa. Oke, itu saja dari saya. Baik itu komentar, saran, dan kelebihan yang saya sampaikan itu adalah hasil pengamatan saya tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil observasi saya hari ini, saya melihat Ibu Trisna agak terlalu cepat dalam menjelaskan materi.
Hal ini mungkin karena adanya gangguan teknis sehingga mempengaruhi faktor waktu. Jadi Ibu Trisna berusaha cepat untuk mengejar materi. Proses pembelajaran hari ini sudah sangat baik. Bu Trisna sudah menyiapkan materinya dari LKPD-nya, video-video pembelajarannya sudah disiapkan. Kemudian sintaksnya sudah runut dan menarik ya. Hari ini sudah agak beda dengan sebelumnya. Bu Trisnawati sudah menggunakan infokus, sudah menerapkan pemberian tepuk semangat ke anak-anak dan juga memberikan reward ya dengan pemberian kuota kepada anak-anak. Jadi anak-anak sangat semangat sekali. Selain itu, kelebihan hari ini saya melihat anak-anak sudah mampu dan memahami pengisian LKPD. Mereka sudah dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Saya rasa hari ini cukup sekian dan terima kasih. Grogi aku